Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Tak terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu dan kebaikan-Mu. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu makanan bagi jiwa dan roh kami. Berfirmanlah Tuhan, kami rindu mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Kita masuk kitab Nehemia pasal pertama, ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Riwayat Nehemia bin
Hakalia. Pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung. Selama beberapa hari, aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami, orang Israel, telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintah serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Amin. Bapak Ibu, kitab Nehemia pasal 1 mengisahkan tentang beban hati Nehemia bagi orang-orang Yehuda yang ditinggal dan tidak ikut diangkut ke Babel, dan juga keadaan kota Yerusalem yang temboknya hancur, masih berupa reruntuhan. Beban hati Nehemia itu ditunjukkan olehnya dengan berkabung, dan tanda perkabungan dia berpuasa dan berdoa. Beban hati yang sungguh akan mendorong seseorang untuk memanjatkan doa. Demikian firman pagi hari ini membahas tentang doa Nehemia bagi pemulihan umat Allah dan kotanya. Yang pertama di ayat 5, doa dipanjatkan dengan kesadaran tentang siapakah Allah. Pengenalan Nehemia akan Allah mengawali doanya kepada Allah. Allah yang mulia, penguasa dari segenap pasukan malaikat, dan yang berkuasa adalah Allah yang juga setia kepada perjanjiannya. Allah yang memiliki belas kasihan yang besar dan memberikan kasih setia kepada orang yang mengasihi dan mengikuti perintah-perintahnya. Doa yang benar muncul karena dipanjatkan oleh seorang yang mengenal Allah dengan benar dan cara Allah yang benar. Karena Nehemia mengenal siapa Allah, maka ia memanjatkan segala permohonannya dan menggantungkan segala harapannya kepada Allah yang sejati. Selanjutnya yang kedua, ayat 6 dan 7, Nehemia melanjutkan doanya dengan pengakuan segala dosa-dosanya dan dosa-dosa bangsanya.
Dia mengakui bahwa bangsanya layak dihukum. Dia memohon kepada Allah karena meminta belas kasihan Allah untuk mengampuni dosa bangsanya yang sebenarnya tidak layak diampuni. Inilah pengakuan dosa yang agung. Nehemia bahkan tidak hanya mengatakan bahwa bangsanya telah berdosa, dia juga mengakui bahwa dia sendiri dan kaum keluarganya telah berdosa kepada Allah dan layak dihukum. Dosa mereka adalah melanggar perjanjian dengan Tuhan Allah. Allah yang telah memanggil mereka menjadi umat-Nya, tetapi mereka gagal menjalankan bagian mereka sebagai umat Allah. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka melanggar Taurat dan menyembah berhala. Namun dalam doanya di ayat 8-10, Nehemia mengingat janji Tuhan. Janji Tuhan inilah yang menjadi dasar untuk meminta pemulihan itu. Di ayat 9, Nehemia mengatakan bahwa Tuhan sendiri telah berjanji untuk mengumpulkan mereka dari segenap ujung bumi jika mereka bertobat dan berbalik kepada Allah. Nehemia berdoa sesuai dengan janji Tuhan. Di ayat terakhir, di ayat 11, kita mengetahui bahwa Nehemia telah memiliki rencana untuk dijalankan. Semua doa yang dia naikkan sesungguhnya adalah untuk mengawali semua rencananya ini. Dia telah berencana untuk pulang dan membangun kembali tembok Yerusalem. Tetapi untuk mampu melakukan itu dia harus memohon izin dari Raja Persia. Sebelum dia bertindak segala sesuatu, dia memohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu, agar segala sesuatu yang dia lakukan dapat sesuai dengan pimpinan Tuhan, dan Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Inilah berita firman hari ini. Awali segala sesuatu dengan doa. Terlebih untuk pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Setiap kita memiliki panggilan dalam pekerjaan Tuhan. Bukan hanya di gerejanya, tetapi juga di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Dan itu diawali dengan rasa keterbebanan dan dibawa dalam doa sebelum kita menetapkan langkah demi langkah. Baik untuk keluarga, baik untuk masyarakat, terlebih juga untuk gereja Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah Tuhan pagi hari ini. Kami mengawali kitab yang baru, kitab Nehemia. Dan kitab Nehemia dibuka dengan kisah keterbebanan Nehemia untuk pemulihan bangsanya dan juga pembangunan kembali kota Yerusalem yang telah hancur. Biarlah kami juga memiliki keterbebanan, setiap hati kami terbeban untuk pekerjaan Tuhan dimajukan, untuk jiwa-jiwa bertumbuh dalam iman percaya. Mulai dari orang-orang yang ada di sekitar kami yang Kau tempatkan Tuhan, keluarga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami. Biarlah kami memiliki keterbebanan hati untuk keimanan mereka, ibadah mereka, perjalanan rohani mereka. Sehingga oleh keterbebanan itu, kami berdoa dengan sungguh-sungguh untuk pekerjaan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kami dan keluarga kami. Dan juga bagi masyarakat di sekitar kami, lingkungan apartemen ini, kami rindu Tuhan, gereja Tuhan menjadi dampak yang positif, membawa perubahan atas kehidupan masyarakat di apartemen. Kami rindu gereja kami membawa dampak. Tuhan tolong setiap program yang ada menjadi sarana pertumbuhan iman jemaat dan membawa perubahan bagi warga di apartemen ini. Ini kerinduan kami Tuhan. Pakai setiap umat Tuhan. Berkati semua umat-Mu, hamba-Hamba-Mu yang berdoa pagi hari ini bersama-sama dengan hamba-Mu. Tularkan rasa keterbebanan yang sama untuk pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kami. Demikian doa kami pagi hari ini, menyertai perjalanan
hidup kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.